Baik, pagi ini kita masih melanjutkan topik kuliah tentang selang keyakinan dalam arti mengestimasi rataan populasi berdasarkan rataan sampel. Jadi ingat bahwa kalau ada sebuah populasi dengan populasi data pengukuran dengan rataan mu dan variansi populasi sigma kuadrat. Ini adalah parameter-parameter populasi. Populasi nilainya konstan. Kita mengambil sebuah sampel dari elemen populasi dan dihitung statistiknya. Kita menghitung rataan sampel X bar dan variansi sampel S kuadrat gitu. Jadi X bar adalah rataan sampel dan S kuadrat adalah variansi sampel. Ini yang disebut sebagai statistik. Nah, sudah diterangkan bahwa X bar ini adalah fungsi dari setiap elemen data pada sampel ini. Gitu. Jadi kalau di sini ada, katakanlah ada X elemen dari X1, X2 sampai Xn. Ini besarnya sampel yang kita punya. Maka X bar adalah, rataan sampel adalah fungsi dari elemen ini. Xn. Gitu. Nah, kemudian statistik variansi sampel juga fungsi dari elemen-elemen dalam ruang sampel. Ini dibedakan F dan G karena bentuk fungsinya berbeda gitu. Jadi seperti kita ketahui bahwa rataan sampel adalah per n kali jumlah dari elemen-elemen sampel. Itu. Adapun varian sampel adalah per n-1 kali selisih kuadrat dari elemen sampel dikurangi rataannya. Ini sama dari 1 sampai n gitu. Nah, kita lihat bahwa pada statistik, ini statistik rataan sampel dan varian sampel. Di sini murni dihitung berdasarkan elemen sampel. Jadi artinya tidak ada faktor parameter mu dan parameter sigma kuadrat. Jadi tidak mengandung parameter populasi. Murni dari anggota di sini saja. Nah, karena X bar dan S kuadrat adalah variabel-variabel acak, maka dia punya distribusi, gitu ya. Kita sudah hitung sebelumnya bahwa X bar adalah variabel acak, gitu, yang dia punya distribusi sendiri, gitu. Nah, karena variabel acak, maka X bar mempunyai rataan juga dan variansi juga gitu. Kita sudah turunkan bahwa rataan dari X bar, jadi rataan dari rataan sampel, itu adalah nilai ekspektasi dari semua rataan yang diambil dari sampel-sampel yang ada di sini. Gitu. Ini X bar 1, ini ada X bar 2, ini ada variansi kedua, dan seterusnya. Sampai mungkin yang ke M di sini ada X bar M dan variansi sampel yang ke M. Gitu. Ini fungsi dari semua rataan setiap sampel yang ada dalam populasi ini. Ini menghasilkan mu. Gitu.
Dan kemudian variansi dari sampling, rataan, ini adalah rataan sampling, ini adalah variansi sampling, ini adalah variansi dari X bar, itu adalah sigma kuadrat per N. Nah, penting buat diperhatikan bahwa jika rataan sampel dan variansi sampel dia hanya fungsi dari elemen sampel, tapi lain kalau misalkan rataan sampling dan variansi sampling itu ada fungsi parameter. Kita lihat di sini ada mu. Mu adalah parameter sampel, gitu. Dan sigma kuadrat adalah parameter sampel. Jadi kalau misalkan rataan sampling, dia mengandung parameter-parameter populasi. Selain juga ada tambahan besarnya dari setiap sampel yang diambil di sini. Gitu. Di N bisa berbeda-beda juga antar sampelnya itu. Begitu. Baik, dengan demikian rataan sampling dan variansi sampling bergantung pada parameter populasi gitu. Jadi seberapa banyak kita mengambil sampel di sini, itu akan dibatasi oleh parameter populasi ini. Gitu. Nah, kemudian yang paling penting dalam distribusi sampling adalah bahwa rataan sampling yaitu X bar gitu. Itu berdistribusi normal. Ini sudah saya bahas gitu. Jadi X bar ini akan mengikuti distribusi normal dengan rataan mu X bar dan variansi X bar. Gitu. Ini sama dengan N simbol dari distribusi normal ya. Mu X adalah mu dan sigma kuadrat X bar adalah yang ini. Sigma kuadrat dibagi N, besarnya populasi. Nah, karena rataan sampling adalah berdistribusi normal, maka kita bisa transformasi ke standar normal atau ke bentuk normal. Nah, begitu. Kita lihat, nah karena tadi X bar ini mengikuti distribusi normal dengan rataan sampling mu dan variansi sampling sigma kuadrat per N. Gitu. Karena ini mengikuti normal, maka kita bisa mentransformasi X bar ke dalam bentuk standar Z, gitu. Di mana Z adalah elemen ini dikurangi rataan sampling dibagi simpangan baku sampling, jadi sigma X bar. Gitu. Ingat bahwa sigma kuadrat X bar adalah sigma kuadrat, ini adalah variansi populasi dibagi N. Dengan demikian simpangan baku rataan sampling adalah akarnya aja sigma per akar N. Nah, kita lihat bahwa Z
Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi ini sigma per akar N. Nah, ini formula yang sangat penting. Ini dia transformasi dari rataan sampling ke bentuk standar, ke bentuk bakunya itu menampilkan sebuah hubungan antara rataan sampling antara sampel dengan populasi. Ingat bahwa X bar itu dari sampel, dari sampling, dan mu itu dari populasi. Gitu. Apa artinya? Jadi dalam sebuah perumusan di sini kita membuka sebuah jalan mengestimasi mu berdasarkan X. Jadi rataan sampling kita gunakan untuk mengestimasi rataan populasi, begitu. Nah, kemudian karena rataan sampling berdistribusi normal, jadi karena rataan sampling X bar berdistribusi normal, gitu. Nah, ingat bahwa distribusi normal dia bentuknya simetris. Ini adalah X bar, ini adalah mu X bar, rataannya sama dengan mu. Dia simetri kiri kanan. Karena rataan sampling X bar berdistribusi normal, gitu, maka kita bisa merumuskan sebuah selang keyakinan, ya. Sebuah selang. Jadi apa selang ini? Kan sebuah himpunan nilai-nilai X bar atau rataan sampling yang memuat mu, yang memuat rataan populasi, begitu. Nah, statementnya adalah peluang menemukan mu di antara batas kiri, batas kanan, gitu. Peluang menemukan mu di antara batas kiri, batas kanan, gitu. Dan pada sebuah area kemungkinan ini 1 min alfa, gitu. Ingat bahwa total dari luas sebuah kurva peluang distribusi peluang itu akan 1 totalnya. Ini kan 1 dikurangi alfa, gitu. Ini alfa per 2, ini alfa per 2. Sudah dibahas. Jadi peluang menemukan mu yang kita cari di sini di antara X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N min Z alfa per 2 sigma per akar N. Ini yang sudah diteruskan, ini diturunkan. Ini sama dengan 1 min alfa. Saya tulis lagi. Jadi peluang untuk menemukan rataan populasi di antara batas-batas ini. Z alfa per 2 ini sigma per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N
sama dengan 1 min alfa. Ingat bahwa ini adalah standar error. Ini adalah standar error. Atau error baku gitu, atau kesalahan baku. Jadi apa standar error? Tak lain adalah simpangan baku dari rataan sampling begitu. Simpangan baku dari rataan sampling. Ini kan akar dari variansi sampling. Nah, 1 min alfa adalah sebuah fraksi. Nilainya di bawah 1, dari 0 sampai 1 begitu. Sebuah fraksi yang disebut sebagai derajat keyakinan. Derajat keyakinan. Degree of confidence atau koefisien keyakinan atau kepercayaan. Jadi seberapa yakin kita bisa menemukan rataan populasi di antara selang tersebut begitu. Nah, dengan demikian distribusi normal disebut sebagai induk dari semua distribusi gitu. Sebagai induk dari semua distribusi gitu. Baik, kerap kita menyatakan derajat keyakinan dalam bentuk persentase biasanya gitu. Jadi kita tulis sebuah statement. Jadi jika X bar, ini X besar, menyatakan variabel acak, artinya nilainya bisa banyak gitu ya, bisa banyak alternatif. Tapi kalau ini X barnya adalah X kecil bar, jadi sudah nilai tertentu gitu yang dihitung. Jika X bar adalah rataan dari suatu sampel acak, jadi maksudnya sampel manapun juga asalkan dalam ruang populasi itu gitu. Juga boleh n-nya berapapun juga, jadi ukuran sampelnya sebenarnya nggak dibatasi harus n gitu. Boleh berapapun juga, tentu n-nya ada kaidah nanti berapa minimalnya. Jika X bar adalah rataan dari suatu sampel acak berukuran n, gitu. Tapi yang berasal dari suatu populasi yang variansinya yaitu sigma kuadrat diketahui. Maka selang keyakinan ini selang keyakinan 1 min alfa kali 100%. Jadi keyakinan itu bisa yakin 90% bahwa rataan populasi mu ada dalam selang itu. Yakin 99% atau yakin 90% bahwa rataan populasi ada dalam selang yang kita pilih gitu.